sebagai alat evaluasi hasil belajar. Di mana di sini ada pengertian dari teknik tes. Pengertian sendiri yaitu teknik tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif, dapat digunakan secara meluas serta digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis. Adapun fungsi dari teknik tes terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengukur bagi peserta didik dan yang kedua pengukur keberhasilan program. Dan selanjutnya adapun penggolongan tes terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ini terbagi juga poin-poinnya seperti yang pertama tes seleksi. Tes seleksi ini ialah memilih calon peserta didik yang terbaik. Yang kedua tes awal, sejauh mana materi dikuasai oleh peserta didik. Dan yang ketiga tes akhir, mengetahui apakah semua mata pelajaran yang tergolong sudah dikuasai. Dan adapun tes diagnostik, yaitu menentukan secara tepat kesukaan peserta didik. Dan selanjutnya tes formatif, mengetahui sejauh mana peserta didik dapat terbentuk. Dan yang terakhir itu tes sumatif, untuk mengisi nilai rapor atau ijazah. Baiklah, selanjutnya berdasarkan aspek psikis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tes intelijensi, yaitu untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dan tes kemampuan, yaitu melihat kemampuan dasarnya. Kemudian tes sikap, yaitu mengungkap predisposisi. Dan tes kepribadian, mengungkap ciri khas dari seseorang. Dan yang terakhir tes hasil belajar, mengungkap prestasi belajar. Kemudian dari poin yang ketiga yaitu penggolongan dan lain-lain, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi respon. Segi respon itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal test dan non verbal. Kemudian berdasarkan penggolongan lain-lain itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi respon. Segi respon ini dapat juga terbagi menjadi verbal test dan non verbal. Kemudian yaitu dari segi Q&A itu ada dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teknik non-tes. Untuk definisi dari teknik non-tes itu sendiri ialah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa dalam tanda kutip menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen-dokumen. Adapun beberapa teknik dalam non-tes ini seperti pengamatan atau observation, yaitu menghimpun bahan keterangan. Dan yang kedua wawancara atau interview, yaitu ada dua. Yang pertama itu terpimpin, yaitu tanya jawab lisan dengan pihak yang diperlukan. Dan yang kedua non terpimpin, mengajukan pertanyaan tanpa dikendalikan oleh pedoman. Dan teknik selanjutnya yaitu angket atau kuesioner, itu adalah data yang dihimpun melalui kuesioner. Dan yang terakhir yaitu dokumen, yaitu sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Sekian hasil penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.